Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Amos Noperman Zibua dengan NPM 006, lalu ada Faris Farhan dengan NPM 017, lalu ada Anida Anifatusada dengan NPM 022, lalu ada Riko Rahman Effendi dengan 027, dan terakhir ada Dinda Retnosari dengan NPM 033. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Terdapat juga tingkatan manajemen yang dibagi menjadi 3, yaitu top level management, middle level management, and low level management. Dari bab 2 ini saya akan menjelaskan apa itu informasi dalam sistem informasi manajemen. Informasi dalam SIM adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adapun tujuan SIM yaitu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Baik, saya akan menyampaikan pembahasan materi pada bab 3, peranan sistem informasi dalam bisnis. Di sini ada 3 tugas utama sistem informasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama, mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Adapun peranan sistem informasi untuk operasi bisnis yaitu untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan juga mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Terdapat juga kerangka kerja sistem informasi manajemen yang meliputi foundation concept, development process, business application, management challenge, dan juga information technologies. Sistem informasi juga mempengaruhi organisasi, salah satunya pada teori ekonomi makro dan juga teori ekonomi mikro, di mana membicarakan keterlibatan sejumlah besar perusahaan di suatu negara dan negara lain dalam skala bahasan ekonomi mikro dan makro, dengan segala aspek perdagangan dalam lingkup negara dan juga internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 yaitu visi dan rancangan sistem informasi. Tujuan dari perancangan sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran umum kepada user tentang sistem yang baru. Desain sistem secara umum mengidentifikasikan komponen-komponen sistem yang akan didesain secara rinci. Desain terinci dimaksud untuk program komputer atau ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Tahapan desain sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai, dan hasil analisis telah disetujui manajemen. Pada bab 5 ini saya akan membahas tentang beberapa kegunaan dan fungsi sistem informasi. Kegunaan dan beberapa fungsi dari sistem informasi antara lain yaitu yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Nah, lalu yang kedua yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Lalu yang kelima yaitu menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Lalu yang keenam ada mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Nah, lalu yang terakhir yaitu memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Hal-hal tersebut merupakan beberapa kegunaan dan fungsi dari sistem informasi manajemen.
Dalam sistem informasi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sistem informasi tersebut gagal. Salah satu faktor penyebab kegagalan informasi yang pertama adalah desain. Sistem informasi dikatakan gagal jika didesain tidak cocok dengan struktur, budaya, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ada pula beberapa faktor yang dapat mengukur kesuksesan dalam suatu sistem informasi. Salah satunya adalah kepuasan para pengguna terhadap sistem yang diukur melalui kuesioner atau interview. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.